Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15 tentang kurikulum merdeka dan peluncuran platform Merdeka Mengajar oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 11 Februari tahun 2022. Hal ini untuk mendorong kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan pelaksanaan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, khususnya implementasi kurikulum merdeka yang akan berlaku pada tahun pelajaran 2022-2023. Ada 3 macam pilihan untuk sekolah yang akan menerapkan kurikulum merdeka, yaitu IKM 1 Mandiri Belajar, IKM 2 Mandiri Berubah, dan IKM 3 Mandiri Berbagi. Ada beberapa persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru sebagai persiapan dalam menerapkan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Salah satunya adalah mengunduh dan memasang platform Merdeka Mengajar pada gawai Android atau HP Android Bapak Ibu Guru sekalian. Sebelum kita menginstal platform Merdeka Mengajar, ada baiknya kita mengetahui beberapa hal tentang platform Merdeka Mengajar melalui buku saku platform Merdeka Mengajar. Tanpa berpanjang lebar, mari kita pelajari bagaimana bentuk buku sakunya. Bagi rekan-rekan yang ingin mendownload buku saku platform Merdeka Mengajar ini, dapat mendownloadnya pada link yang ada pada deskripsi di bawah ini. Buku saku platform Merdeka Mengajar ini terdiri dari 25 pertanyaan dan jawaban. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Produk atau fitur apa saja yang tersedia di platform Merdeka Mengajar? Jawabnya, saat ini tersedia 5 produk yang dikelompokkan menjadi produk pengembangan guru dan kegiatan belajar mengajar. Produk pengembangan guru meliputi ada 3. Yang pertama, video inspirasi yang berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi dan para ahli sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, pelatihan mandiri yang memuat berbagai materi pelatihan yang dibuat singkat agar bisa melakukan pelatihan secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, bukti karya saya yang berfungsi sebagai tempat dokumentasi karya untuk menggambarkan kinerja, kompetensi serta prestasi yang dicapai
selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah, serta wadah untuk berbagi praktik baik dan mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat. Produk kegiatan belajar mengajar meliputi ada dua. Yang pertama, asesmen murid, membantu guru melakukan analisis, diagnostik, literasi, dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Yang B, perangkat ajar yang memuat berbagai materi pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti bahan ajar, modul ajar, modul proyek, atau buku teks. Pertanyaan kedua, apakah platform Merdeka Mengajar hanya tersedia di Android? Jawabannya ya. Untuk saat ini, platform Merdeka Mengajar hanya dapat diunduh melalui gawai Android. Jadi bagi Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang menggunakan HP iOS atau untuk sementara kita belum bisa memasang platform Merdeka Mengajar. Pertanyaan ketiga, Android versi berapa yang bisa mengakses platform Merdeka Mengajar? Spesifikasi minimum Android versi 5 Lollipop. Yang keempat, apakah kedepannya ada rencana pengembangan platform Merdeka Mengajar di iOS? Di iOS ini maksudnya Bapak Ibu yaitu HP merek Apple gitu. Jawabannya, untuk saat ini hanya bisa diakses melalui Android dan web browser. Namun untuk kedepannya kami akan terus melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pertanyaan kelima, apakah platform Merdeka Mengajar bisa diakses melalui browser web? Jawabannya bisa. Platform Merdeka Mengajar bisa diakses menggunakan browser web melalui tautan https://guru.kemdikbud.go.id. Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin mengaksesnya melalui laptop atau desktop, silakan mengetikkan tautan ini atau link ini di web browser atau klik tautan ini. Pertanyaan keenam, bagaimana cara masuk ke platform Merdeka Mengajar? Anda bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar menggunakan akun Google dengan domain belajar.id atau akun pembelajaran, atau menggunakan madrasah.kemenak.go.id. Ini untuk akun madrasah. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan guru, untuk nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara masuk ke dalam akun platform Merdeka Mengajar ini. Memang kita harus menggunakan akun pembelajar yang pernah kita buat. Jadi hanya memang untuk yang bisa mengakses ini hanya guru dan kepala sekolah, baik yang di sekolah maupun di madrasah. Pertanyaan ketujuh, apakah platform Merdeka Mengajar bisa diakses secara luring? Beberapa produk dan fitur di platform Merdeka Mengajar memungkinkan untuk mengakses secara luring, misalnya dengan mengunduh materi perangkat ajar ke gawai Anda. Jadi maksudnya adalah bahwa nanti kalau kita ingin menggunakannya secara luring, kita harus mendownload dulu materi-materi ajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar ini, sehingga kita bisa menggunakannya secara luring. Pertanyaan ke-8, siapa saja pengguna platform Merdeka Mengajar? Ini sama dengan yang di atas tadi. Platform Merdeka Mengajar diperuntukkan bagi para guru dan kepala sekolah. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa memang platform ini hanya bisa
untuk guru dan kepala sekolah. Kenapa? Karena hanya bagi mereka yang mempunyai akun pembelajar saja. Pertanyaan ke-9, apakah tersedia layanan pengaduan jika mengalami kendala saat menggunakan platform Merdeka Mengajar? Jawabannya ya. Untuk menyampaikan pertanyaan atau laporan silakan ikuti langkah-langkah berikut. Ini ada beberapa langkah, ada 4 langkah. Silakan nanti Bapak Ibu mengikuti langkah-langkah yang telah disiapkan di sini. Lalu pertanyaan yang ke-10, apakah platform Merdeka Mengajar membutuhkan banyak data dan ruang penyimpanan? Jangan khawatir Bapak Ibu, jawabannya adalah tidak. Untuk dapat mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar di Google Play, jadi Google Play Store, hanya dibutuhkan gawai Android dengan spesifikasi minimum Android versi 5 Lollipop dan kapasitas penyimpanan 50 MB. Jadi cukup dengan mengosongkan memori kurang lebih 50 MB, kita sudah bisa menginstal aplikasi platform Merdeka Mengajar ini. Pertanyaan ke-11, bagaimana keamanan data pengguna platform Merdeka Mengajar? Untuk menyediakan layanan dengan cara yang andal dan bertanggung jawab, tim Kemdikbudristek memproses dan menyimpan informasi pengguna pada server yang telah terjamin keamanannya. Jadi keamanan kita terjamin sesuai dengan standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan privasi dapat dilihat pada tautan. Silakan klik tautan ini Bapak Ibu. Di situ hanya untuk kebijakan-kebijakan tentang privacy. Privacy maksudnya adalah secara pribadi. Jadi untuk orang per orang lain tidak boleh tahu tentang rahasia atau lebih banyak tentang diri kita pribadi. Jadi ini ada privasinya. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara mengakses platform Merdeka Mengajar jika telepon genggam atau HP yang dimiliki sangat sederhana? Nah, ini maksudnya bagi mereka yang punya HP yang tidak berbasis Android. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir. Jika Bapak Ibu tidak memiliki HP Android, kita bisa menggunakan komputer desktop atau komputer laptop, tapi melalui web browser. Web browser itu maksudnya adalah misalnya Google Chrome atau Mozilla Firefox, dan kita tinggal masuk melalui http://guru.kemdikbud.go.id ini. Pertanyaan 13, apakah semua guru wajib menggunakan platform Merdeka Mengajar? Nah, jawaban di sini adalah tidak wajib. Namun disarankan agar guru dapat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Saran kami Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan kepala sekolah, bagi Bapak Ibu, rekan-rekan guru, terutama di kita di daerah yang memang baru akan melaksanakan kurikulum Merdeka ini, sebaiknya kita wajib memasang platform Merdeka Mengajar ini pada gawai Android kita. Pertanyaan ke-14, apakah platform Merdeka Mengajar bisa digunakan oleh selain guru? Bisa. Selain guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan guru madrasah bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar selama memiliki akun dengan domain belajar.id. Jadi seperti yang di awal tadi Bapak Ibu, memang orang luar kalau ingin menggunakan platform ini, mereka juga harus membuat akun pembelajaran atau akun madrasah. Pertanyaan ke-15, apakah saat ini platform Merdeka Mengajar sudah dapat diakses oleh pengguna? Jawabnya sudah Bapak Ibu. Nanti kita akan mempraktekannya bagaimana kita mengakses platform ini. Platform Merdeka Mengajar versi beta sudah dibuka pada pengguna terbatas sejak Juli 2021. Nah, itu waktu pertama. Beta itu artinya uji coba Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin versinya sudah versi yang full ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan ke-16, apakah kedepannya akan ada platform yang dapat digunakan oleh murid? Untuk saat ini belum, namun tidak menutup kemungkinan akan hal tersebut karena kami akan terus
mengembangkan platform sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam waktu dekat juga nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan meluncurkan platform ini, akan dikembangkan dan bisa dipergunakan juga oleh murid atau siswa. Pertanyaan ke-17, apa tujuan Kemdikbudristek meluncurkan platform Merdeka Mengajar? Nah, ini tujuannya. Platform Merdeka Mengajar merupakan langkah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan berbasis digital di Indonesia, serta disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Dan pertanyaan ke-18, bagaimana platform Merdeka Mengajar dapat menunjang kompetensi, profesi, dan kinerja guru? Jawabnya, platform Merdeka Mengajar menyediakan beragam materi mengajar yang dapat diterapkan langsung di kelas, serta beragam materi pelatihan yang bisa menunjang guru dalam berkarya dan meningkatkan kompetensi. Pertanyaan 19, apakah platform menjadi bagian dari perubahan kurikulum baru? Jawabnya adalah platform Merdeka Mengajar dirancang untuk membantu guru meningkatkan kompetensi dan melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Namun materi yang tersedia dalam platform tetap relevan untuk digunakan oleh guru yang menggunakan kurikulum lainnya. Jadi platform Merdeka ini materi-materi di dalamnya Bapak Ibu bisa saja digunakan juga untuk kurikulum K13, tapi sebenarnya dirancang secara khusus untuk kurikulum merdeka. Pertanyaan 20, bagaimana Kemdikbudristek mensosialisasikan platform Merdeka Mengajar kepada guru? Jawabannya, kami akan melakukan beberapa pendekatan sosialisasi dan publikasi melalui kanal-kanal sosial media, aktivitas dengan komunitas guru dan kepala sekolah, serta melalui pelatihan-pelatihan. Jadi Bapak Ibu guru, rekan-rekan kepala sekolah, salah satu yang sudah saya buat ini adalah sebenarnya adalah salah satu bentuk sosialisasi juga platform Merdeka Mengajar ini. Nomor 21, pertanyaan 21, bagaimana akses bagi guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama? Saat ini guru-guru madrasah dapat mengunduh platform Merdeka Mengajar dan masuk menggunakan akun Google dengan domain madrasah.kemenak.go.id. Nah, ini tadi kalau guru madrasah menggunakan Kemenak, yaitu akun madrasah. Pertanyaan 22, bagaimana proses sosialisasi kurikulum merdeka ke guru-guru di daerah 3T yang tidak memiliki koneksi internet? Nah, ini memang menjadi masalah Bapak Ibu di sebagian rekan-rekan kita guru di daerah yang terpencil, yang tidak punya listrik, tidak punya internet. Namun solusinya adalah akan disediakan flashdisk USB yang berisi panduan implementasi kurikulum merdeka dan modul-modul pelatihan. Jadi salah satu maksudnya solusinya adalah bagi rekan-rekan guru yang memang berada mengajar di 3T, pada suatu waktu kita ke daerah perkotaan atau daerah di mana ada internet, kita bisa mendownload atau mengunduh materi-materi yang ada di platform ini dan kita bisa menyimpannya di dalam laptop kita. Itulah solusi yang mungkin bisa kita pergunakan bagi rekan-rekan yang memang tidak bisa terkoneksi secara langsung. Pertanyaan ke-23, apakah pengguna dapat memberi kontribusi konten ke platform Merdeka Mengajar? Jawabannya ya. Guru, kepala sekolah, organisasi pendidikan maupun non-kependidikan dapat berkontribusi memperkarya perangkat ajar melalui program ruang kolaborasi. Jadi silahkan kita mendaftarkan diri untuk berkontribusi melalui ini ada http://bit.ly/mm/mitra. Silahkan nanti Bapak Ibu yang mungkin ada karya-karya atau materi-materi atau modul ajar atau CP, silahkan nanti Bapak Ibu bisa membaginya melalui link yang telah disiapkan ini. Pertanyaan ke-24, bagaimana sekolah SLB dapat menggunakan perangkat ajar di kelas?
Jawabannya, sekolah SLB dapat mengembangkan praktik mengajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mengacu pada referensi perangkat ajar yang tersedia. Dan pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, di mana pengguna bisa mendapatkan panduan lengkap tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar? Nah, di sini ada linknya Bapak Ibu, silakan nanti dibaca, yaitu di https bit.ly// Merdeka Mengajar. Nah, inilah beberapa pertanyaan dan jawaban yang kita dapat mengetahuinya melalui buku saku platform Merdeka Mengajar ini. Selanjutnya, rekan-rekan guru dan kepala sekolah, saya akan mendemonstrasikan cara memasang platform Merdeka Mengajar pada HP Android kita. Silakan Bapak Ibu guru klik menu Play Store pada HP Android Bapak Ibu. Ketikkan Merdeka Mengajar. Nah, langsung klik tombol install. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu proses penginstalannya. Maka kita sudah berhasil menginstal platform Merdeka Mengajar. Untuk menjalankannya, kita klik pada menu Merdeka Mengajar. Nah, inilah tampilan menu Merdeka Mengajar, maka kita klik menu masuk. Nah, untuk masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, kita harus menggunakan akun guru pembelajar. Nah, inilah tampilan materi-materi, menu-menu yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Ini ada beberapa contoh video, silahkan nanti Bapak Ibu browsing. Ini adalah video yang bisa kita putar yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Silakan satu-satu nanti dicoba videonya. Saya akan mencoba salah satu video yang ada di sini. Nah, inilah contoh salah satu video yang dapat kita putar pada platform kurikulum Merdeka ini. Di sini juga ada menu untuk dapat kita membagikan video ini kepada rekan-rekan kita yang lain. Kemudian selain ada video, ada juga materi lainnya. Silakan Bapak Ibu nanti masuk ke dalamnya dan melihat. Ini adalah
beberapa video-video yang juga dipersiapkan, yang diberikan oleh rekan-rekan kita yang lain di sini. Nah, ini seperti contoh apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Nah, nanti silahkan rekan-rekan bisa melihatnya. Semua ini ada pada menu pelatihan mandiri, ada pengembangan guru. Di sini ada bukti karya. Silakan Bapak Ibu bisa melihat bukti karya yang di-upload oleh rekan-rekan kita. Jika Bapak Ibu punya bukti karya sendiri, Bapak Ibu juga dapat menguploadnya atau menambah karya Bapak Ibu di karya saya. Kita akan masuk ke pilihan asesmen. Di sini Bapak Ibu, yang pertama-tama kita akan memilih dulu pasenya ya Bapak Ibu. Kebetulan yang ada di sini adalah fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD. Nah, asesmen ini hanya 2 saja Bapak Ibu mata pelajarannya, yaitu literasi dan numerasi. Nah, silakan Bapak Ibu melihat kembali. Kita coba lihat fasenya, kita merubah fasenya. Kita coba fase yang SMP, yaitu fase D kelas 7 sampai kelas 9. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran. Jadi ada 2 mata pelajaran pada numerasi dan literasi ini. Nah, kita pilih yang numerasi, yaitu ada aljabar, data, dan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu nanti mencobanya. Dan mengapa kita perlu asesmen? Nah, kita kalau ingin menggunakan asesmen ini, kita tinggal klik aja pada tombol gunakan asesmen ini. Nah, asesmen ini bisa digunakan bisa online, yaitu dengan membagikannya ke murid-murid tautannya, atau bahkan nanti ada pilihannya Bapak Ibu secara offline. Dengan offline ini berarti kita akan mengunduh, ada yang kita unduh, ada 2, yaitu berkas soal, bisa kita unduh dalam bentuk PDF atau kunci jawabannya. Itulah istimewanya pada platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu. Materi-materi literasi dan numerasinya bisa diunduh dan langsung ada kunci jawabannya. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu pilihan latihan asesmen tentang numerasi ini. Nah, kita coba lihat yang literasinya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada banyak sekali tentang teks informasi dan segala macam. Silahkan sama dengan juga yang tadi numerasinya. Ini ada juga yang online-nya. Yang online-nya kita memang harus membagikannya ke siswa kita. Lalu yang secara offline-nya kita juga harus mengunduhnya. Di sini juga ada 2 berkas, yaitu berkas soal dan berkas jawaban. Nah, jadi silakan Bapak Ibu melihat-lihat. Ini ada banyak soal-soal yang berhubungan dengan literasi. Jadi ini sangat baik sekali, kita bisa mengunduhnya juga dan kita bisa membaginya secara offline kepada siswa kita. Yang teristimewa lagi Bapak Ibu, di sini juga ada diberi kunci jawabannya.
sehingga kita bisa mengecek jawaban-jawaban daripada latihan-latihan siswa kita. Nah, kita masuk pada perangkat ajar. Jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk perangkat ajar ini kita pilih dulu mata pelajarannya. Lalu kemudian kita pilih fasenya Bapak Ibu. Kebetulan di sini adalah saya pilih mata pelajaran bahasa Indonesia fase D, yaitu untuk SMP. Di sini ada juga buku guru, buku siswa, ada juga modul ajar, dan banyak sekali Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa browsing di Android Bapak Ibu atau menggunakan laptop atau desktop juga bisa pada tautan yang tadi kita bahas pada awal-awal pertemuan kita hari ini. Nah, ini yang pelajaran bahasa Indonesia bab 1. Dan teristimewa Bapak Ibu, rekan-rekan guru, materi ini bisa diunduh secara langsung dari gawai Android kita. Hasil unduhan itu bisa kita simpan di flash disk atau di laptop kita, sehingga kita bisa membacanya secara offline. Ini ada beberapa tema-tema, topik-topik pembelajaran yang dapat Bapak Ibu pelajari. Ada modul RPP, juga ada penulisnya, siapa yang mengupload modul RPP itu. Kita coba yang kembali pelajaran bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi ada pelajaran bahasa Inggris fase D, kita bisa pilih modul ajar, ada tentang descriptive text, ada tentang descriptive text people dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa modul ajar yang diupload rekan-rekan kita. Nah, ini judulnya It's Nice to Be Friendly ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti dilihat, ada beberapa pertemuan. Ini ada pertemuan ketiga. Pertemuan pertamanya itu tentang greetings Bapak Ibu. Nah, ini saya mencoba mengunduhnya. Nah, nanti memang cukup lama juga Bapak Ibu kalau mengunduh materi-materi di platform ini, tergantung dari kecepatan internet kita. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di platform Merdeka Mengajar ini sudah lengkap untuk pelajaran SD sampai dengan SMA atau SMK Bapak Ibu. Kita tinggal pilih nanti fase-fasenya yang ada di pilihan yang telah disiapkan di sini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.